Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada dan menonton video ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Randa Farisal. Saya dengan tujuan membuat video ini sebagai salah satu edukasi ya buat teman-teman semua mengenai apapun itu. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan edukasi tentang pembelajaran apa sih itu tentang angka indeks. Mungkin yang baru bergabung di my YouTube channel, selamat datang. Dan kalian bisa subscribe dulu. Dan yang sudah bergabung, mari kita simak video ini. Nah, teman-teman semua, mungkin dalam dunia statistik ya, dalam dunia statistik kita lebih mengenal apa itu statistik. Dari video pembelajaran sebelumnya, saya sudah menjelaskan. Nah, di sini kali ini kita akan membahas tentang angka indeks yang berkaitan juga nih dari statistik, di mana angka indeks itu ada kaitannya dengan perhitungan pasar untuk mengetahui nih nilai-nilai pasar, kuantitas pasarnya itu seperti apa. Untuk itu kita tidak akan berlama-lama di intro, mungkin kita langsung ke next ke materinya aja ya teman-teman. Nah, di sini mungkin banyak yang belum mengetahui nih atau yang sudah mengetahui, kita bisa simak lagi. Nah, apa sih itu angka indeks atau pengertian dari angka indeks itu seperti apa? Nah, angka indeks itu adalah suatu konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan variabel dari suatu periode ke periode berikutnya. Ya. Dalam konteks ekonomi, angka indeks dapat diartikan sebagai angka perbandingan yang perubahannya relatif dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap yang lain. Nah, jadi dalam angka indeks ini, apa namanya? Dia sebagai penggambaran ya teman-teman tentang perubahan harga dari waktu ke waktu. Nah, dalam konteks ekonomi, perubahan harganya itu berdasarkan presentasi ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu adalah macam-macam angka indeks. Nah, di sini saya apa namanya mengumpulkan mengumpulkan ada 3 macam angka indeks yang umum digunakan dalam analisis ekonomi, teman-teman. Yang pertama itu adalah indeks harga, angka indeks harga. Yang kedua itu ada angka indeks jumlah, teman-teman, atau kuantitasnya. Lalu ada angka indeks nilai value. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan apa itu angka indeks harga. Nah, di sini angka indeks harga artinya digunakan untuk mengukur perubahan harga dari suatu periode ke periode lainnya. Contohnya, nah itu adalah indeks harga konsumen dan indeks harga perdagangan besar. Jadi, dalam indeks harga ini dia hanya mengukur perubahan harganya teman-teman dari suatu periode ke periode lainnya. Lalu berikutnya itu adalah angka indeks jumlah ya, teman-teman, atau kuantitas. Nah, di sini digunakan untuk mengukur perubahan jumlah. Kalau tadi mengukur perubahan angka, di sini mengukur perubahan jumlah dari suatu periode ke periode lainnya. Contohnya adalah indeks produksi beras dan indeks produksi penjualan jagung. Kalau tadi kan berdasarkan angka, kalau sekarang berdasarkan jumlah. Ya. Lalu berikutnya itu ada angka indeks nilai dan value. Atau nilainya itu sama kita sebut value ya. Nah, digunakan untuk melihat nih teman-teman perubahan nilainya seperti apa dari suatu periode ke periode lain. Kalau tadi di awal itu ada angka ya teman-teman, lalu adalah jumlahnya. Nah, sekarang nilainya itu bagaimana dari periode ke periode lainnya. Contohnya itu ada indeks nilai ekspor, kopra, dan nilai indeks impornya dari beras. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, lalu berikutnya di sini adalah macam-macam indeks. Ada beberapa macam indeks yang umum digunakan dalam analisis ekonomi, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa nih, teman-teman. Ada beberapa macam, yaitu pertama adalah indeks harga konsumen atau IHK. Kita singkat saja ya, teman-teman. Ada indeks harga produsen atau IHP, lalu ada indeks harga saham atau IHS,
indeks papan pencatatan, indeks papan pengembangan, indeks papan akselerasi, lalu ada juga di sini indeks saham syariah Indonesia, indeks pertanian, indeks pertambangan, dan indeks Kompas. Nah, dalam hal ini saya akan membahas beberapa macam indeks ya, yang di awal tadi kan ada 6 poin. Di sini ada 6 poin, jadi kita akan membahas 6 poin ini terlebih dahulu. Mungkin pembahasan yang di sini kita akan bahas di next waktu. Oke, teman-teman, kita lanjut masuk berikutnya. Di sini adalah indeks harga konsumen atau IHK. Nah, digunakan untuk mengukur perubahan harga dari suatu periode lainnya, gitu kan, dari periode lain ke lainnya. Terutama untuk mengukur inflasi dan biaya hidup masyarakat nih, teman-teman. Jadi di sini indeks harga konsumen ini ya bertujuannya utamanya itu ini mengukur inflasi dan biaya hidup masyarakat. Jadi nggak ada apa namanya biar kita bisa mengetahui nih range angka berikutnya gitu gimana. Lalu selanjutnya itu adalah indeks harga produsen ya teman-teman atau IHP. IHP itu digunakan untuk mengukur perubahan harga dari suatu periode ke periode lainnya, terutama untuk mengukur perubahan harga bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Nah, kalau tadi kan itu mengukur inflasi. Sekarang kita mengukur perubahan harga bahan mentahnya seperti apa. Lalu berikutnya adalah indeks harga saham atau IHS. Nah, di sini juga bertujuan digunakan untuk mengukur perubahan harga dari suatu periode ke lainnya, terutama untuk mengukur kinerja pasar saham dan keberhasilan investasi. Di sini lebih ke apa namanya ke pasar saham ya teman-teman ya, lebih ke pasar saham dan investasi nih untuk tujuan pengukurannya. Lalu berikutnya itu adalah indeks papan pencatatan atau IPP. Sama di sini bertujuannya untuk mengukur kinerja pasar saham yang tercatat di papan pencatatan. Nah, kalau papan pencatatan itu kita nggak tahu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa cari tahu aja ya. Nah, selanjutnya adalah indeks papan pengembangan atau IPP juga nih teman-teman. Di sini tujuannya yang lebih utama itu untuk mengukur kinerja pasar saham, tapi yang tercatat di papan pengembangan. Kalau tadi kan itu di papan pencatatan, sekarang sudah masuk ke papan pengembangan. Nah, lalu berikutnya adalah indeks papan akselerasi atau IPA. Nah, sama di sini, tapi lebih utamanya itu untuk mengukur kinerja pasar saham yang tercatat di papan akselerasi. Kalau tadi itu kan ada 3 nih, ada 2. Sorry, ada 2, ada di papan pencatatan dan papan pengembangan. Lalu setelah dari papan pengembangan, dia akan masuk ke papan akselerasi ya teman-teman ya. Nah, dari sini kita sudah mengetahui gitu kan. Lalu ada indeks papan pengembangan ya kan. Nah, di sini digunakan sama untuk kinerja pasar saham. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke pembahasan tentang angka indeks relatif sederhana. Mungkin teman-teman ada yang sudah mempelajarinya dan itu bisa kalian dalami lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang angka indeks relatif sederhana itu. Nah, dalam suatu indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan harga, kuantitas, atau nilai dari suatu periode ke periode lainnya nih teman-teman. Dalam analisis statistik, angka indeks relatif sederhana ini juga digunakan untuk menghitung perubahan relatif antara dua atau kuantitas yang terkait. Jadi, dalam hal ini dia bisa menghitung perubahan relatif ya antara dua atau lebih dari kuantitatif itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada uh, contoh soal ya teman-teman. Kita akan langsung membahas ke contoh soalnya seperti apa. Bagaimana sih rumus dan contoh soalnya dari angka indeks ini kan. Nah, di sini ada contoh soalnya yaitu seorang peneliti ingin menghitung angka indeks harga barang X dari tahun 2020 ke tahun 2022, teman-teman. Diketahui data sebagai berikut. Pertama, itu harga barang X pada tahun 2020 sebagai periode dasar. Nah, itu adalah Rp100. Lalu harga barang
di tahun 2021 adalah 120. Lalu harga barang X pada tahun 2022 adalah 150. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah angka indeks harga relatif untuk tahun 2021 dan tahun 2022 dengan menggunakan tahun 2020 sebagai tahun dasarnya. Nah, di sini ada teman-teman ya jawabannya ya. Keterangannya P0 sama dengan 100 atau harga dasar pada tahun 2020. Lalu ada P1 sama dengan 120 harga pada tahun 2021. Lalu ada P150, P2-nya adalah harga pada tahun 2022. Nah, di sini teman-teman, rumus indeks harga sederhana atau IHS sama dengan adalah jumlah dari harga pada tahun yang ditentukan dibagi harga pada tahun dasar, lalu dikalikan 100. Nah, ini hitung angka indeks untuk tahun 2021 ya teman-teman ya. Di sini indeks tahun 2021 sama dengan P1 dibagi P0 atau dikali 100. Sebenarnya kalau kita dibalik-balik sama aja sih teman-teman, hasilnya sama. Jadi 120 dibagi 100 lalu dikalikan 100 sama dengan 120. Nah, jadi artinya barang X pada tahun 2021 itu adalah 120% dari harga pada tahun 2020 itu. Nah, lalu hitunglah angka indeks untuk tahun 2022 kan karena tadi kan 2021 dan 2022 pertanyaannya. Lalu kita hitung kembali nih sama seperti tadi, kita masukkan 150 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 150. Jadi harga barang X pada tahun 2022 adalah 150% dari harga pada tahun 2020. Itu ya teman-teman. Jadi angka indeks harga relatif menunjukkan bahwa dari tahun 2020 ke tahun 2021, harga barang X naik sebesar 20%. Dan dari tahun 2020 ke 2022, harga naik sebesar 50%. Ini merupakan cara sederhana untuk menggambarkan perubahan harga relatif terhadap waktu dengan menggunakan indeks harga. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke angka indeks agregat sederhana. Kalau tadi kita sudah bahas, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke indeks agregat sederhana. Mungkin teman-teman di sini sudah lebih fasih ya, sudah mengetahui apa sih itu angka indeks agregat. Nah, saya sini akan membahas sedikit tentang indeks agregat ya teman-teman. Nah, di sini adalah suatu indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Jadi di sini adalah perbandingan. Angka indeks agregatif sederhana itu adalah menunjukkan sebagai perbandingan antara jumlah kuantitas dengan jumlah periode. Nah, berikutnya kita akan langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soalnya teman-teman ya. Nah, seorang ekonom ingin mengetahui nih bagaimana harga barang-barang kebutuhan pokoknya bisa berubah dari tahun 2020 ke tahun 2022. Untuk ini ia memilih 3 barang nih teman-teman. Ada beras, gula, dan minyak. Mungkin teman-teman bisa menggantinya. Terserah kalian mau ganti jadi cabai, gula, atau yang lain. Saya di sini hanya menggunakan beras, gula, dan minyak. Nah, diketahui ada data nih, data harga dan kuantitasnya sebagai berikut. Pada tahun 2020 yang menjadi tahun dasarnya, itu pada harga beras pernah di harga 10.000 per kilo. Dengan kuantitasnya itu adalah 50 kilo. Lalu harga gula itu 12.000 per kilo. Dengan kuantitasnya itu adalah 30 kilo. Lalu ada minyak dengan harga 8.000 per liter dengan kuantitas 20 liter. Lalu nih teman-teman, di tahun 2022 beras itu harganya menjadi 12.000 per kilo dengan kuantitasnya 55 kilo. Harga gula itu dari 14.000 per kilo dengan kuantitasnya itu adalah 35. Lalu harga minyak adalah 10.000 per liter dengan kuantitasnya 22 liter. Oke, kita sudah mengetahuinya. Nah, sekarang hitunglah angka indeks harga agregat sederhana dari tahun 2020 ke tahun 2022.
Nah, di sini ada note nih teman-teman. Hitunglah total harga untuk masing-masing tahun menggunakan kuantitas tahun dasar. Nah, di tahun 2020 kita menghitung tahun 2020 dulu ya, karena kan di sini kan ada 2 tahun nih dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Kita hitung dulu nih teman-teman. Di sini adalah tahun 2020 dan 10.000 dikali 50. Kok bisa ya 10.000 kali 50 itu dari mana? Ini nanti teman-teman mengalihkan ya teman-teman ya. Mengalihkan dari di sini nih. 10.000 dikali 50. Jadi itu adalah kuantitasnya gitu kan. 10.000 dikali 50 dan seterusnya ya kan. Dengan hasil perkalian yaitu adalah 500 tambah 360.000 tambah 160.000 sama dengan hasilnya itu adalah 1.020.000. Lalu dikali lagi nih teman-teman. Kan tadi ada bawahnya juga tuh. Ketika sudah baru ditambah dan hasilnya adalah 1.020.000. Nah, di sini rumus angka indeks agregat itu seperti apa sih? Nah, di sini IK ya keterangannya IK itu adalah indeks kuantitas agregat. Jumlah KT dikali 100 dibagi jumlah K0. Nah, mungkin yang nggak tahu di sini saya sudah menambahkan keterangan teman-teman ya. Jumlah KT, apa itu KT? Nah, jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu. Lalu adalah jumlah K0. Itu adalah jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode dasar. Nah, kalau yang KT itu adalah periode tertentunya, lalu yang K0-nya adalah periode dasarnya. Lalu dikalikan 100 untuk menghitung persentase perubahan. Berikutnya, kita akan menghitung di tahun 2022. Nah, di sini ada note lagi nih teman-teman, menggunakan kuantitas tahun dasar untuk menghitung efek kuantitas. Ya, tadi sudah di sana. Tahun dasarnya udah ketemu di sini, yaitu adalah 1.220.000. Nah, teman-teman. Lalu kita baru akan memasukkan ke rumusnya nih, teman-teman. Ketika sudah ketemu semua, kita masukkan IK, indeks kuantitas agregat, sama dengan jumlah eh, periode kuantitas dasar, lalu dikalikan 100. Sama dengan 122 juta, lalu dibagi jumlah tadi ya, apa namanya, yang dasarnya gitu kan. Dibagi 1.020.000 sama dengan 119,61. Nah, di sini angka indeks harga agregat sederhana dari tahun 2020 ke tahun 2022 adalah 119,61. Ini berarti harga rata-rata untuk beras, terus gula, habis itu minyak. Nah, itu naik sekitar 19,61% ya teman-teman. Karena kan ini kan diubah ke persentase gitu kan. Karena di awal sudah dikasih tahu angka indeks itu apa namanya berdasarkan hitungannya itu adalah persentase dari tahun 2020 ke tahun 2022 dengan asumsi kuantitas konsumsi tetap sama dengan tahun dasar. Lalu berikutnya itu adalah angka indeks tertimbang. Nah, di sini angka indeks tertimbang itu mungkin angka indeks itu ada banyak, tapi di sini saya merangkum beberapa saja. Nah, di sini angka indeks tertimbang itu adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama seperti produksi, hasil penjualan, jumlah uang, dan sebagainya dalam dua waktu yang berbeda. Angka indeks tertimbang ini memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponennya karena pada dasarnya setiap barang dan jasa mempunyai tingkat utilitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda. Jadi, angka indeks tertimbang ini bertujuannya adalah sebagai perbandingan dengan kegiatan yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Lalu, di sini kita akan masuk ke contoh soalnya. Di sini saya ada contoh soalnya tentang harga ini. Hampir sama seperti yang sebelumnya, tapi agak sedikit berbeda. Seorang analis pasar ingin mengetahui nih, perubahan harga dalam kategori barang konsumsi dari tahun 2020 ke tahun 2022.
Nah, barang yang dipertimbangkan adalah roti, susu, dan telur. Diketahui ada data harga dan bobot dari konsumsi sebagai berikut. Di tahun 2020 yang menjadi tahun dasarnya yaitu adalah roti dengan harga 15.000 dengan bobotnya itu adalah 30%. Lalu susu dengan harga 12.000 dengan bobotnya itu 50%. Ada telur dengan harga 8.000 dengan bobot 20%. Lalu di tahun 2022 itu adalah harga rotinya itu adalah 17.000, lalu ada harga susu dengan 15.000, lalu ada harga telur dengan 10.000. Nah, di sini adalah itu angka indeks pertimbang dari tahun 2020 ke 2022. Ada not lagi nih teman-teman. Hitunglah total nilai tertimbang ini untuk masing-masing tahun menggunakan bobot sebagai desimal. Jadi kita ubah dulu nih bobotnya di tahun 2020 kan tadi ada sudah dikasih tahu. Bobotnya itu adalah untuk roti adalah 30%. Kita ubah dulu ke angka desimal menjadi 0,30. Jadi 15.000 dikali 0,30 dan seterusnya sampai mendapatkan hasil yaitu 12.100. Nah, di sini adalah rumus ya, ada rumus angka indeks tertimbang yaitu adalah IM sebagai indeks harga tertimbang sama dengan jumlah dari perkalian PN. PN-nya itu adalah harga pada tahun yang dihitung indeksnya, lalu P0 adalah harga pada tahun dasarnya, lalu dikalikan 100. Nah, setelah kita mengetahui di tahun 2020, kita akan mencari lagi nih di tahun 2022. Nah, kenapa sih eh, apa namanya di sini 17.000 dikali 0,30 gitu kan? Karena di kita ketahui ya teman-teman ya, di sini kan di penjelasan tadi itu tidak ada ya, tidak ada bobotnya, jadi kita bisa memakai bobot pada tahun 2020. Nah, lalu di tahun 2022 adalah 17.000 dikali 0,30 dan seterusnya sehingga mendapatkan hasil itu adalah 14.600 teman-teman, 14.600. Nah, setelah kita mengetahui di tahun 2020 dan 2022 indeks angka tertimbangnya seberapa, lalu kita masukkan nih ke dalam rumusnya. IM sama dengan jumlah dari 14.600 dibagi 12.100 dikalikan 100. Yang hasilnya itu adalah 1,20611 dikalikan 100. Yang sama dengan hasilnya itu adalah 120,66. Jadi maksudnya itu adalah angka indeks harga tertimbang dari tahun 2020 ke 2022 adalah 120,66. Nah, ini menunjukkan bahwa harga keseluruhan untuk roti, susu, dan telur naik sekitar 20,66%. Nah, ketika dilihat dari tahun 2020 ke 2022, dengan pertimbangan bobot konsumsi mereka dalam total pengeluaran. Nah, ini untuk menggambarkan pentingnya ya teman-teman ya, menggunakan metode tertimbang untuk mendapatkan gambaran yang lebih tepat tentang dampak inflasi atau perubahan harga terhadap konsumen. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah ada beberapa masalah nih ya, biasanya kita dalam menyusun angka, yaitu adalah satu adalah pemilihan metode. Nah, dalam pemilihan metodenya ini kita tidak boleh salah. Apabila salah, dari awalnya saja sudah salah, pasti ujungnya akan salah. Lalu bagaimana kalau kita pemilihan metodenya sudah benar, tetapi ada kesalahan nih dalam pemilihan faktor penimbangnya, gitu kan? Kayak tadi kan ada tertimbang. Nah, ini faktor dari penimbangnya itu salah, teman-teman. Jadi, nah, ini akan berkaitan semua. Lalu dalam penyusunan angka juga misalnya penggunaan datanya nih, wah ternyata penggunaan datanya tidak valid atau salah. Karena ada yang menggunakan datanya yang valid, gitu, teman-teman. Tapi pada saat penggunaan rumusnya itu dia salah penggunaan rumus yang harusnya tadi kita menggunakan rumus angka indeks setimbang ternyata dia malah menggunakan rumus agregat ternyata salah. Lalu adalah yang berikutnya adalah penggunaan faktor konversi yang dimana faktor konversi ini
sebagai salah satu faktor untuk menjadi pemotong ya, pemotong antara pemilihan-pemilihan yang tadi. Lalu terakhir adalah penggunaan rumus yang tidak sesuai. Nah, ini balik lagi sama yang sebelumnya adalah penggunaan rumus. Di sini apabila penggunaan rumus yang tidak sesuai ya itu, makanya tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai diinginkan. Oke, selanjutnya sudah mencapai kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah kali ini angka indeks ini merupakan adalah alat ya, alat yang sangat berguna dalam ekonomi dan statistik untuk mengukur perubahan harga, kuantitas, ataupun value atau nilainya dari waktu ke waktu. Nah, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tren atau dinamika ekonomi berdasarkan perbandingan sistematif terhadap suatu basis atau periode dasarnya. Oke, teman-teman, cukup sekian pada video pembelajaran kali ini. Mungkin apabila teman-teman ada saran, mungkin ada masukan gitu, kalian bisa langsung aja apa namanya komentar di kolom chat ya teman-teman. Nah nanti untuk video-video berikutnya tentang edukasi lainnya, jangan lupa untuk dinyalakan notifikasinya ya, teman-teman, biar nanti kalian nggak ketinggalan juga. Oke, untuk sekian dari video pembelajaran kali ini, saya Reanda Farisal, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.